Salam, salam berjumpa kembali bersama dengan saya Meleyanto Nama. Apapun yang kita tabur di hari ini, di dalam belajar, di dalam berdoa, di dalam bekerja, bahkan sekalipun di dalam membaca Alkitab, suatu saat kelak kita akan menuai hasilnya yang tidak disangka-sangka. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa orang Kristen harus tetap berdoa. Di dalam catatan saya ada 6 alasan yang akan menuntun segala kehidupan kita untuk memahami dengan secara benar. Yang pertama, Allah itu roh. Karena Allah itu roh, berdasarkan Yohanes pasal yang keempat ayat 24, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, yang senantiasa kita ingin berdoa kepada Dia, dan yang senantiasa kita ingin memahami kehendak-Nya, dan bahkan untuk semakin membangun hubungan kehidupan rohani yang terus menjadi erat sama Tuhan yang kita kenal, maka solusinya adalah kita harus bertemu Tuhan melalui hal doa. Bahkan Alkitab berkata bahwa barang siapa mau menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Termasuk dalam hal doa pun kita harus berdoa secara benar dalam bertemu dengan Tuhan Allah kita yang penuh dengan kekudusan dan kesucian itu. Saudara yang kekasih, karena Allah itu adalah roh yang tidak kelihatan oleh kedua mata kita, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, kita mengenal Dia. Dan karena kita mengenal Dia, kita ingin tetap berdoa kepada Dia. Dan ketika kita mau melihat Tuhan, maka kita tidak akan bisa pernah melihat dengan kedua mata jasmani kita. Tetapi yang kita bisa lihat adalah melalui mata iman rohani kita kepada Dia. Iman percaya adalah penglihatan kita terhadap Tuhan yang benar adanya itu. Haleluya. Karena itu fungsikanlah iman saudara dan saya untuk terus memandang kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang kita percaya selama ini dan yang bahkan kita kenal selama ini, untuk tetap terus menjaga hubungan hidup kita dengan Dia sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Hal yang kedua, mengapa orang Kristen itu tetap berdoa? Sebab di dalam hidup kekristenan ada panggilan Tuhan. Saudara saya hidup sebagai orang Kristen atau sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak hanya untuk hidup dan bisa melakukan apa yang kita lakukan selama mendiami dunia ini. Tetapi kita dipanggil adalah untuk turut berdoa senantiasa. Di dalam Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang ke-1 berkata demikian, bahwa karena Sion, atau kita bisa gantikan Sion menjadi daerah di mana kita hidup, bahkan atau pulau di mana kita hidup, bahkan kita bisa menggantikan kata Sion menjadi kata Indonesia sebagai negara yang kita hidup. Dan kita bisa katakan kepada Tuhan bahwa oleh karena Sion, oleh karena Indonesia, oleh karena daerahku, maka saya tidak akan tinggal diam. Sebab panggilan kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan di zaman anugerah ini, tugas utamanya adalah berdoa. Sebab kesejahteraan kota, daerah, pulau, dan negara yang kita sedang diami ini adalah termasuk kesejahteraan kita secara bersama sebagai orang-orang yang sedang mendiami tempat di mana kita berada. Haleluya. Jadi ingat saudara, panggilan kita bukan hanya untuk membaca kebenaran firman Tuhan saja atau untuk belajar mengenal Tuhan saja, tetapi tugas kita adalah untuk berdoa. Sebab Alkitab berkata juga bahwa kita adalah bait kudusnya Tuhan, kita adalah rumahnya doa. Karena itu doa kita harus terus laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang ketiga saudara, karena ada anjuran Alkitab. Di manakah anjuran Alkitab itu yang mengajarkan kepada orang Kristen untuk terus berdoa dalam hubungannya dengan Tuhan di setiap hari? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata bahwa tetaplah berdoa senantiasa. Kata tetaplah berdoa itu sama artinya dengan tetaplah tekun, tetaplah pelihara, tetaplah jaga, tetaplah pelihara dimanapun kita berada. Sebab disitulah kita bisa dapat mengerti bahwa ketika kita terus untuk setia berdoa sama Tuhan, maka di saat itulah kita semakin bertumbuh mengenal Tuhan dengan secara benar. Dan hari ini kita berdoa tentang persoalan-persoalan yang kita alami.
Dan masih ada banyak persoalan yang kita memiliki selain dari pribadi kita. Ada dalam persoalan bangsa yang dihadapi oleh pemerintah kita. Bahkan ada berbagai persoalan di sekitar sesama kehidupan manusia kita. Dan masih terlalu banyak yang kita mau doakan saudara. Karena itu saudara, peliharalah doa. Sebab jika tanpa engkau berdoa senantiasa kepada Tuhan, maka hubunganmu dengan Tuhan itu rasa seperti hampa. Dan terasa sepertinya tidak ada gairah untuk berdoa sama Tuhan. Tetapi gairah doa kita harus tetap kita nyatakan kepada dunia. Sebab doalah yang mampu bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan itu tetap akan bersama dengan setiap orang yang percaya kepada Dia. Apalagi ketika orang yang benar itu terus berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa-doanya. Haleluya. Hal yang keempat saudara, mengapa orang Kristen tetap harus berdoa? Sebab doa ada kehendak Tuhan di dalamnya. Karena ada kehendak Tuhan, maka orang Kristen itu rajin untuk berdoa sama Tuhan. Seandainya hal doa itu bukan merupakan sebuah kehendak Tuhan, maka tidak mungkin orang Kristen ingin berdoa. Dan bahkan orang Kristen pasti tidak ingin berdoa. Sebab dia merasa doa itu biasa saja. Tetapi karena doa itu merupakan sebuah kehendak Tuhan, maka kita melakukan juga adalah untuk mencari kehendak Tuhan di setiap harinya. Kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk apa? Dan ketika kita ada persoalan, jangan dulu bertanya ke sama tetangga. Jangan dulu berkonsultasi masalahmu dengan sesamamu dulu. Tetapi yang kita cari yang paling tepat sebelum kita berbicara atau mencari pertolongan, solusi daripada setiap manusia yang kita kenal. Kita harus menghadap Tuhan melalui doa dulu. Sebab ketika kita menghadap Tuhan, maka di saat itu kita sedang mencari tahu apa kehendak Tuhan di dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan Tuhan akan menjawab dengan caranya yang secara heran, yang kita tidak akan pernah mengerti. Tapi Tuhan ingin menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Terkadang ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan menjawab itu ya. Dengan kata lain Tuhan langsung menjawab. Tetapi terkadang Tuhan akan menyatakan, oh tunggu dulu. Sebab engkau sebagai orang miliknya Tuhan harus diproses, dibentuk dulu. Melalui setiap situasi yang sedang kita hadapi. Dan bahkan terkadang Tuhan tidak menjawab doa kita sama sekali. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita sama sekali? Sebab di dalam Alkitab mencatatkan ada doa yang bisa benar, ada doa yang tidak benar. Dalam artian bahwa ada hal-hal yang bisa dikehendaki Tuhan di saat kita berdoa kepada Dia, atau kita meminta, atau saat kita berbicara atau berkomunikasi dengan Dia. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan mungkin tidak berkenan atas setiap perkataan doa kita. Untuk itu saudara kekasih, kehendak Tuhan kita harus utamakan. Sebab kehendak Tuhan adalah dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah supaya kita hidup yang bertobat, hidup yang kudus, terus membaharui hidup kita di sehari-harinya. Dari satu hari ke hari yang lain, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk terjadinya sebuah pembaruan hidup dalam kehidupan yang terus menjadi baru dalam kehidupan kita, rahasianya adalah teruslah berdoa, mencari kehendak Tuhan. Haleluya. Hal yang kelima saudara yang kekasih, ada teladan doa-doa dari tokoh-tokoh Alkitab. Jadi orang Kristen ini terus berdoa karena ketika dia membaca Alkitab atau ketika mendengar khotbah-khotbah para hamba Tuhan atau kesaksian-kesaksian orang yang hidup dalam Tuhan, tentu akan selalu menemukan bahwa di dalam Alkitab ini mencatatkan ada berbagai tokoh-tokoh atau nabi-nabinya Tuhan yang ke dalam kehidupannya sering melakukan hubungan Tuhan dengan senantiasa. Sekalipun mereka sudah kenal Tuhan, mereka terus berbicara sama Tuhan. Mulai dari Adam, mulai dari Raja Daud, Nabi Yeremia, Yesaya, Yeskiel, Nabi Daniel, bahkan sampai di era kehidupan Yesus sekalipun tetap berdoa kepada Tuhan selama mendiami dunia pada 2000 tahun yang lalu. Termasuk para rasul-rasulnya Tuhan. Mereka sering terus berdoa kepada Tuhan. Sekalipun mereka sudah kenal Tuhan. Tetapi kehidupan dalam hubungan dengan Tuhan melalui hal doa
mereka tak berdoa. Sebab tanpa doa, mereka tidak bisa berbicara dengan Tuhan yang secara leluasa. Tetapi dengan melalui doa, kita terus berbicara dengan Tuhan di setiap waktu. Haleluya. Itu hal yang kelima. Hal yang terakhir, saudara yang kekasih, mengapa orang Kristen harus tetap berdoa? Karena ada berbagai faktor yang dialami oleh orang-orang percaya. Mazmur pasal yang ke-56. Saudara yang kekasih, faktor-faktor kehidupan yang sering atau permasalahan yang sering dihadapi oleh kehidupan setiap orang yang ada di dunia ini, terkhususnya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada namanya masalah kerohanian, ada yang namanya masalah ekonomi, ada yang namanya masalah pendidikan, ada masalah keuangan, dan banyak masalah pekerjaan dan lain sebagainya, saudara yang kekasih. Karena ada berbagai persoalan-persoalan itu seringkali membuat orang yang percaya kepada Tuhan turut menjadi orang yang stres. Orang yang hidupnya frustrasi, hidupnya di bawah tekanan persoalan, dan bahkan terkadang merasa sepertinya putus asa dan lain sebagainya. Tetapi ingat, sekalipun masalah itu ibarat badai yang terus menerpa kehidupanmu, tetapi doa yang menjadi jawaban terakhir dalam hidupmu. Ketika engkau berdoa sama Tuhan, sama seperti Raja Daud yang berdoa kepada Tuhan ketika menghadapi persoalannya, berdasarkan Mazmur pasal 56 ini, maka Tuhan turun tangan dan menyelesaikan persoalanmu. Jadi saudara kasih, karena persoalan demi persoalan itulah membuat kita untuk bukan menjauh dari doa, tetapi seharusnya membuat kehidupan kita untuk terus mendekat sama Tuhan, terus berbicara sama Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang sedang terjadi ini, dan Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan setiap persoalan ini. Tetapi ingat saudara, ketika kita berdoa sama Tuhan di tengah situasi-situasi seperti itu, terkadang kita sebagai manusia adalah bosan, dan itu sudah pasti. Sebab jawabannya mungkin agak lambat daripada Tuhan. Tetapi ingat saudara, ketika situasi itu membuat Anda sekalipun sudah tidak merasa damai sejahtera, sukacitamu menjadi hilang. Dan bahkan engkau merasa kesabaranku sudah habis. Saya sudah putus pengharapan saya di dalam menanti sebuah kemerdekaan daripada persoalanku. Tapi ingat, sekali lagi, rasa aman dan pusat rasa keamanan serta damai sejahteramu dan sukacitamu dan seluruh harapanmu serta kesabaranmu yang sempurna hanya ada dalam satu pribadi, Yesus. Dan Yesus bisa sanggup membuat hidupmu menjadi sukacita di dalam menghadapi setiap persoalan, sehingga engkau tetap akan bersyukur senantiasa sekalipun ada persoalan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi saudara dan saya sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.